Oke, sekarang kita masuk ke reseptor dan nanti akan membahas juga ke sistem indera ya. Nah, ini sebenarnya kayak kelanjutan untuk sistem saraf sih. Kita tahu bahwa reseptor itu kan em, adalah yang menerima stimulus atau rangsangan, dan indera itu sendiri juga sebenarnya kan eh, bagian dari sistem saraf juga ya, yang nanti bisa untuk efektor gitu. Tapi di sini mungkin lebih ke indera itu untuk reseptor. Jadi um, indera itu kan untuk atau indera itu adalah organ ya, organ yang bisa mengenali atau mendeteksi adanya stimulus ya. Kita tahu bahwa indera itu ada 5 ya, panca indera ya, berarti ada 5. Ada untuk tekanan, sentuhan ya, ya berarti kulit. Terus ada untuk bau seperti hidung, ada yang untuk rasa yaitu lidah, ada yang untuk cahaya berarti mata, dan ada yang untuk suara berarti telinga ya. Nah, sebelum ke setiap dari 5 indera itu, kita akan mungkin kenalan tentang jenis reseptor. Nah, jenis reseptor ini yang pertama mekanoreseptor. Mekanoreseptor ini berarti reseptor terhadap mekanis gitu ya. Jadi indera yang itu berfungsi dalam mengenali atau menerima stimulus berupa sentuhan ya. Jadi reseptor itu sendiri kan artinya penerima ya, dari kata receive, menerima. Nah, jadi ada yang bisa mendeteksi sentuhan, getaran, tekanan, regangan, gerakan, suara gitu ya. Jadi misalnya untuk deteksi sentuhan itu sentuhan, tekanan, gerakan itu misalnya di kulit ya. Ini kayak ada benda yang mereka punya ukuran beda-beda. Nah, ini tuh akan dipersepsikan ya oleh otak tentunya dengan tekanan yang beda-beda gitu ya. Misalnya kalau yang kotak ini dia hanya nekannya segini, tapi kalau dia persegi panjang, terus yang bagian panjangnya ini yang mengenai kulit gitu ya, kontak ke kulit, maka nanti tekannya lebih banyak ya. Nah, terus kalau yang ini misalnya di persegi panjang tapi yang bagian lebarnya, jadi ketika neken atau kontak kulit ini lebih sakit gini ya, walaupun dia hanya satu kali gitu ya, tapi lebih dalam gitu ya tekanannya atau kontaknya dengan kulit, maka nanti dipersepsikan sama otak beda gitu. Jadi yang mengenali atau yang menerima rangsangan untuk sentuhan, misalnya tekanan ataupun kayak gerakan itu adalah kulit ya. Nah, seberapa seberapa menekannya, seberapa itu sakitnya, itu kan pasti tergantung ya dari si benda itu mengenai si kulit ini. Kalau misalnya dia itu regangan, berarti si kulit kita itu ngerasa bahwa kayak dipanjangin ya, kayak digerakin ke kiri ke kanan gitu, jadi dipanjangin. Kalau dia bergerak berarti ya ada kayak gesekan gitu ya, ke kiri ke kanan, ke arah yang berlawanan gitu ya. Jadi akhirnya kita tuh mempersepsikan bahwa kita tuh bergerak gitu ya. Nah, terus kalau yang lain misalnya reseptor untuk bahan kimia itu dia mendeteksi keberadaan konsentrasi zat kimia ya. Bisa itu dia dalam larutan si zat kimianya, berarti nanti yang akan mengenali itu lidah. Terus ada juga misalnya eh, dia itu terbawa oleh udara, berarti nanti akan dikenali atau dideteksi oleh um, hidung ya, reseptor yang ada di hidung. Terus reseptor elektromagnetik ini kalau misalnya manusia ini hanya bisa mendeteksi energi elektromagnetiknya itu cahaya ya. Jadi nanti akan ditangkap oleh fotoreseptor atau cahaya sorry, oleh reseptor mata ya, oleh reseptor cahaya. Tapi kalau misalnya untuk kayak hewan-hewan itu bisa aja mereka bisa menangkap
jenis elektromagnetik yang lain, misalnya kayak magnet gitu ya, magnet bumi. Kayak burung itu dia bisa migrasi ya berdasarkan persepsinya dia gitu terhadap eh, kutub yang ada di bumi gitu ya. Nah, kutub magnet di bumi. Nah, terus termoreseptor. Termoreseptor ini berarti ada reseptor yang bisa mendeteksi adanya perbedaan suhu. Misalnya tangan kita gitu ya yang mengenai benda yang punya suhu yang beda dengan suhu tubuh kita. Entah itu dingin atau panas. Terus bisa juga nosireseptor di sini jadi penerima yang nanti mendeteksi rasa sakit gitu. Jadi dia itu mungkin lebih besar tekanannya dibandingkan tekanan yang ada di mekanoreseptor ini. Misalnya kayak paku gitu ya yang mengenai kulit kita itu kan nanti akan dideteksi oleh kulit, nanti kulit akan si reseptor yang ada di kulit itu akan meneruskannya ke otak dan nanti otak akan mempersepsikan rasa sakit. Jadi rasa sakit ini tuh sebenarnya berguna ya untuk kita itu biar tidak kena si sumber sumber si stimulus itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngerasa sakit, pasti kita akan tahu di mana rasa sakit itu berada dan apa sumbernya dan nanti pasti akan berusaha untuk dihindarkan atau kayak dilepaskan gitu. Jadi kalau nggak ada pendeteksian ini tuh pasti kita nggak akan survive gitu ya karena kita nggak mengenali lingkungan kita dan kita nggak mengenali misalnya ada sumber yang bisa membahayakan kita gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita ke reseptor untuk mengenali suara. Jadi telinga ini tuh adalah reseptor mekanis salah satunya juga ya selain di kulit. Nah, untuk telinga sendiri, jadi organ telinga itu dia itu fungsinya adalah untuk mempersepsikan suara dan keseimbangan. Jadi untuk mendeteksi suara dan keseimbangan tubuh ya. Nah, kita mulai dulu dari strukturnya. Jadi kita bisa lihat bahwa telinga itu punya struktur, jadi ada ada eh, daun telinga ya atau pina. Ya ini khusus untuk manusia. Jadi ada pina, terus ada ini ruangan auditori atau auditori kanal. Terus nanti di sini ada membran timpani atau gendang telinga ya. Nah, ini ada 3 tulang telinga, ada malleus, incus dan stapes. Lalu di sini ada cochlea, terus ini ada semicircular canal dan di dua ini ada jendela oval dan jendela bundar gitu, jendela bulat. Nah, mereka tuh punya fungsi masing-masing ya. Jadi kalau pina dan auditory canal ini kan untuk menerima suara yang masuk ya dari udara luar terus masuk ketika sampai ke membran timpani nanti akan membuat membran timpaninya bergetar ya sampai mungkin kerasa di 3 tulang ini dan nanti bakal diterima atau diteruskan ke bagian koklea ini ya atau rumah siput ya. Nah, kita akan lihat gimana prosesnya ya. Bagaimana bisa suara itu bisa suara yang datang dari luar masuk ke kanal auditori itu bisa diterima ya. Oh iya, yang warna kuning ini tadi itu adalah sensorinya gitu ya. Jadi sel saraf sensori untuk khusus di bagian atau yang berhubungan dengan reseptor telinga. Ya, yang warna kuning ini. Nah, sekarang kita mulai. Jadi getaran itu diterima membran timpani ya. Nah, setelah itu nanti diteruskan ke 3 tulang pendengaran dan nanti masuk ke jendela oval. Jadi jendela oval itu adalah kayak pintu masuk si suara tadi ya itu ke bagian koklea gitu. Nanti kalau yang jendela bundarnya itu yang untuk mengeluarkan ya suara. Jadi pergerakan suara itu dari dalam sini dari jendela oval ke jendela bundar ini ya. Nanti
pergerakannya itu. Jadi kalau koklea, ini kan kokleanya ini ya menutup gitu ya. Kalau direntangkan itu nanti bisa diketahui gimana gerakannya gitu. Jadi si udara ini nanti berpindah. Jadi dari medium udara, ini kan udara ya mediumnya. Nanti dia masuk ke medium air. Nah, jadi nanti perpindahannya itu dari jendela oval yang masih punya energi tinggi ya si gelombang itu, si getaran itu, terus nanti lambat laun kayak makin mendekati jendela bundar itu dia makin lemah energinya. Nah, caranya si sel sensori itu bisa menangkap si getaran ini gitu atau suara ini gitu ya. Karena di bagian koklea ini kalau di apa ya? Kalau dibuka ya lapisannya itu seperti ini. Jadi yang bagian atas ini adalah eh, ruangan yang isinya sebenarnya cairan ya, yang warna biru itu isinya cairan. Jadi nanti si getaran itu masuk ke dalam lewat jendela oval yang di atas ini, terus nanti yang bawahnya ini ya saluran keluarnya ya atau jendela bundarnya ini. Nah, bagian tengah-tengah itu ada yang namanya organ korti. Organ korti ini tuh ada kayak rambut-rambut gitu yang nanti ketika si cairannya itu bergerak karena ada getaran gitu kan. Jadi nanti menimbulkan riak gitu sehingga nanti si organ kortinya itu kayak bergerak ya, bergerak menggoyangkan organ korti sehingga nanti si rambut-rambut ini juga kan akan bergetar. Nah, getaran rambut ini tuh nanti akan bisa dikenali oleh atau stimulusnya itu nanti akan diterima oleh si sel saraf auditori atau sel saraf sensori khusus untuk telinga gitu. Jadi habis itu ya nanti akan diteruskan ke otak gitu. Jadi nanti otak akan mengenali ini misalnya suara siapa gitu ya. Gitu. Nah, jadi pada telinga itu getarannya itu ada dua rambatan ya yang berbeda, mediumnya beda gitu. Jadi yang pertama medium udara tadi dari pina ke tiga tulang pendengaran ya, jadi pina, membran timpani dan tiga tulang pendengaran. Terus ada lagi medium cairan. Jadi getarannya itu kan nanti masuk ke medium air yang ada di koklea gitu. Nah, ini mungkin hanya sekedar konsep tambahan aja tapi penting ya. Jadi si getaran itu kenapa bisa dikenali ya oleh otak ya karena si getaran itu kan sebenarnya bisa ditentukan ya persepsinya dari dua ini ya. Yang pertama amplitudo, jadi semakin getarannya itu besar ya amplitudonya maka suaranya semakin besar gitu, jadi volumenya semakin besar. Jadi nanti otak bisa mempersepsikan bahwa suara itu tuh datangnya dari dekat kita bisa gitu ya. Atau misalnya mempersepsikan bahwa suara yang datang itu tuh adalah dia kayak teriak ya mungkin. Nah, kalau yang satunya lagi frekuensi gitu. Jadi frekuensi ini tuh juga menentukan pitch suara ya. Semakin melengking suaranya, maka si getarannya itu semakin rapat dalam kurun waktu yang singkat gitu ya. Jadi bisa diketahui bahwa misalnya suaranya itu kayak teriak kah atau misalnya suaranya itu kayak kecil kah gitu ya. Jadi dari dua variabel ini ya yang bisa mempengaruhi suara tersebut. Nah, selain untuk mendeteksi suara kan berarti ada lagi satu yaitu untuk apa ya tadi ya untuk keseimbangan ya untuk keseimbangan tubuh. Nah jadi di bagian telinga itu kan tadi ada semicircular canal ya ini ya jadi di atasnya koklea itu. Nah ini fungsinya itu adalah untuk mendeteksi posisi tubuh dan keseimbangan. Jadi ini si yang lengkungan-lengkungan ini kalau diambil satu ininya ya terus diperbesar jadi bakal seperti ini gitu. Jadi nanti yang warna merah itu adalah bagian lapisan epidermisnya,
Terus yang biru ini itu adalah kupulanya. Kupula ini kayak pelindung gitu ya, struktur yang dia itu fleksibel dan mirip agar-agar gitu. Jadi fleksibel karena di dalamnya itu kayak ada rambut-rambut yang nanti berhubungan dengan sel saraf auditori ya, yang sel saraf sensori khusus telinga ya. Nah, terus di sini ada kayak struktur yang lain, misalnya kayak vestibul, sakul, utricle. Tapi yang penting adalah kita tahu gimana caranya kita itu bisa mendeteksi posisi tubuh dan bisa menjaga keseimbangan tubuh. Ya, jadi ketika jadi bagian yang biru ini juga cairan gitu. Jadi kalau cairannya itu bergerak, berarti nanti kupulanya juga bergerak ya. Nah, cairan ini bergerak kan karena misalnya kitanya bergerak atau kita menggerakkan kepala kita ya ke kiri ke kanan, atau kita kayak stretchingin kepala kita, maka air yang ada di cairan di semicircular canal juga akan goyang gitu ya. Nanti si kupulanya juga akan goyang gitu. Ya menyesuaikan arahnya, menyesuaikan arah geraknya. Nah, jadi ketika gimana caranya kita itu bisa mendeteksi posisi tubuh kita dan menjaga keseimbangan gitu. Jadi ketika kepala kita bergerak, maka itu tadi ya cairan semicircular kanalnya juga akan bergerak dan nanti akan menekan si kupula itu, sehingga si kupulanya itu nanti entah dia nekan ke kiri ke kanan gitu. Dan dengan pergerakan si kupula ini tuh sel rambut yang ada di dalam ini itu juga ikut goyang. Nah, pergerakan goyangnya ini tuh akan dideteksi atau merupakan stimulus ya untuk si saraf sensori bagian keseimbangan dan posisi tubuh gitu. Jadi sarafnya namanya vestibular gitu. Jadi kalau kita itu misalnya sedang muter-muterin kepala, bukan muter-muterin kepala, apa sih, kayak kita stretchingin kepala kita dengan cepat gitu ya. Nah, si otak itu mempersepsikan kita itu sedang muter gitu, padahal sebenarnya badan kita nggak muter, kita diam tapi kepalanya kita yang goyang gitu. Nah, itu ya. Dan kita bisa aja kayak pusing gitu karena ya pergerakan cairan di semicircular kanalnya itu cepat gitu ya. Jadi kupulanya juga bergerak cepat, goyangan di rambutnya juga cepat gitu. Jadi nanti stimulusnya juga makin intens. Nah, sekarang kita ke organ reseptor untuk bagian senyawa kimia ya, atau kemoreseptor. Jadi ini lidah sama hidung ini tuh mereka berhubungan erat ya. Makanya dijadiin satu. Jadi untuk lidah dia akan mempersepsikan rasa atau senyawa kimia di bagian lidah untuk makanan atau misalnya minuman, jadi sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh melalui mulut ya. Sedangkan kalau hidung ini berarti sesuatu aroma yang itu adalah senyawa kimia yang kita hirup atau yang masuk ke dalam rongga hidung kita. Nah, jadi struktur lidah ini dia itu kan ada kayak papila-papila atau kayak tonjolan-tonjolan di lidah itu, yang mana kalau di perbesar itu dia punya kayak cekungan ke dalam, yang mana itu tuh setiap cekungannya itu ada reseptor untuk rasa ya. Jadi ketika diperbesar ini kan misalnya ada kayak minuman yang kita minum, terus ada senyawa-senyawa kimianya gitu ya. Nah, minuman itu tuh bisa dideteksi rasanya dengan tergantung dia itu mengandung apa. Kalau misalnya minuman itu mengandung gula, maka dia akan dideteksi oleh reseptor yang khusus mengandung yang khusus sensitif terhadap gula. Jadi dia itu bisa disebutnya sebagai reseptor rasa manis, misalnya warna pink ini. Terus nanti diteruskan si impulsnya ke sel saraf sensori di bagian lidah, terus nanti ke otak gitu ya. Terus untuk kalau misalnya dia itu makanan terus dia mengandung garam, dia nanti akan dideteksi oleh reseptor asin gitu ya. Terus kalau dia itu makanannya asam, maka tentunya dia punya kandungan H+ di situ, sehingga nanti akan dikenali oleh reseptor asam, dideteksi oleh atau diterima oleh reseptor asam.
Kalau misalnya dia itu makanannya gurih, misalnya mengandung sodium glutamat ya MSG, itu nanti akan dideteksi oleh reseptor umami. Dan kalau misalnya sesuatu yang dia itu khusus gitu ya, yang di luar dari gula, garam, H+ sama glutamat ini, dan mungkin biasanya cenderung beracun atau kayak berbahaya karena eh, apa namanya, dia senyawanya khusus, itu bisa aja nanti dia dideteksi oleh reseptor pahit gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada konsep yang namanya peta kayak lidah, yang misalnya yang bagian ujung depan itu dia mendeteksinya rasa manis, yang bagian sini beda lagi rasanya, itu keliru karena setiap dari papila itu dia punya semua reseptornya gitu. Jadi biar di ujung uh, depan ini kalau kita kayak netesin apa ya, air cuka, ya tetap aja kita akan ngerasain rasa asam gitu ya, walaupun kalau di petanya itu di sini manis gitu, jadi itu keliru ya. Nah, sekarang kita ke mekanisme untuk di hidung, gimana caranya hidungnya itu bisa mendeteksi atau menerima senyawa kimia ya di hidung. Jadi di hidung ini kan ada rongga hidung, kemudian ada bagian langit-langit, terus nanti ada mukus di sini. Nah, terus di sini tuh ada reseptor ya, yang ini khusus untuk menangkap ya si molekul ini gitu yang terperangkap di mukus. Jadi mukus ini tuh berguna ya. Jadi lendir ini berguna untuk menangkap si molekul kimia yang ketrap di sini ya, biar nanti si reseptornya bisa mengenali ya atau menerima ya si stimulus dari molekul ini. Nah, jadi molekulnya itu masuk ke rongga hidung, terus nanti dia akan difusi melalui mukusnya, dan nanti akan ditangkap oleh reseptor kimia yang kuning ini. Terus nanti di bagian atasnya ini sebenarnya ada uh, sel sensoriknya ya, yang untuk hidung, terus nanti baru diteruskan ke otak gitu. Nah, jadi antara hidung dan lidah ini tuh sangat saling mempengaruhi. Kalau kita itu dalam kondisi sehat, maka ketika kita misalnya makan sesuatu itu di saat yang bersamaan kan si rasa makanan itu akan diterima oleh reseptor di lidah, tapi juga nanti akan keendus gitu ya, keendus atau kehirup juga di uh, kemoreseptor yang ada di hidung gitu. Jadi nanti rasanya itu makin kuat gitu. Jadi kalau kita suka makanan itu pasti kita selain kita ngerasa enak di lidah, tapi juga di hidung juga pasti kita suka juga. Nah, beda dengan kalau kita lagi sakit gitu. Jadi kalau kita lagi pilek, maka nanti salah satunya itu kan nggak berfungsi dengan baik ya. Jadi misalnya hidungnya kita tuh nggak bisa dengan maksimal gitu ya untuk menangkap si molekul kimia ini ya, walaupun kita makan, kita merasa, tapi karena hidungnya itu nggak maksimal dalam menerima si stimulus itu, maka kita akan nggak begitu enak ya menikmati si makanan tersebut gitu. Jadi kalau kita dalam kondisi yang tidak prima, pasti kita nggak nafsu makan ya, karena itu tadi, jadi dua fungsinya itu nggak bisa saling mendukung satu sama lain. Nah, terus ini untuk reseptor yang ada di mata, jadi untuk menerima cahaya. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Jadi ada struktur mata, di sini ada kornea. Jadi kornea ini tuh adalah lapisan jaringan ikat yang menebal ya, karena dia berfungsi untuk melindungi mata. Terus di bagian kiri kanannya ini tuh juga jaringan ikat, tapi nggak tebal ya, karena dia kan kayak di dalam kelopak gitu ya. Jadi dia ini sklera. Nah, terus di bagian dalamnya itu ada iris ya, ini. Terus ada cairan di iris ini tuh namanya cairan aqueous, ya cairan yang lebih bening, yang masih banyak apa ya, yang kadar airnya banyak gitu ya. Jadi dia transparan. Terus ada pupil di sini. Jadi pupil ini tuh kayak ya otot-otot mata yang bisa kayak mengecil memperbesar kayak pandangan gitu. Jadi makin
misalnya besar pupilnya, makin besar jangkauan yang kita lihat, tapi semakin kecil juga itu yang makin sempit yang kita lihat, tapi makin fokus yang kita lihat gitu ya. Atau cahaya masuk itu makin sedikit, kalau pupilnya besar berarti cahayanya makin banyak yang masuk. Terus ada lensa di sini, jadi lensanya itu bisa cekung, bisa cembung, tergantung uh, apa namanya yang kita mau lihat seperti apa gitu ya. Kalau mata normal berarti dia itu cahayanya bisa nanti ditangkap gitu ya nanti oleh si fotoreseptor. Nah, lanjut kita ke bagian dalam sini. Jadi bola mata ini ada yang namanya koroid. Koroid. Jadi koroid ini tuh adalah lapisan vaskular yang banyak pembuluh darah, di mana tentunya untuk menjaga kelangsungan si mata ini ya, misalnya kayak memasok oksigen, biar matanya tetap sehat. Terus di bagian dalam ini juga ada cairan, tapi bedanya kalau yang bagian belakang itu cairannya vitreous, jadi lebih kental, lebih keruh gitu ya, lebih banyak zat terlarutnya. Terus ada retina, ini yang kuning ini di sepanjang yang warna kuning ini retina. Terus ada fovea di sini. Fovea ya. Jadi nanti bayangan atau si cahaya itu jatuhnya ke fovea biar nanti bisa ditangkap oleh saraf optik sehingga nanti bisa diteruskan ke neuron sensorik mata terus ke bagian otak gitu ya. Jadi ini retina tadi itu berfungsi sebagai lapisan saraf sensorik ya. Di sini banyak saraf sensoriknya. Terus nanti di sini fovea jatuhnya cahaya. Jadi cahaya datang dari luar masuk menembus kornea, terus nanti diatur mau seberapa banyak cahaya masuk gitu ya lewat pupil, terus nanti lewat lensa, nanti jatuhnya di fovea sini. Nah, nanti di fovea ini kan dia berhubungan langsung dengan retina ya. Jadi retinanya ini tuh di dalam dia punya dua jenis sel fotoreseptor. Yang pertama itu adalah sel batang atau rod cell. Jadi sel batang ini tuh dia mendeteksi cahaya yang nanti bisa membedakan kontras gitu ya atau intensitas. Jadi misalnya si benda ini tuh, si cahaya ini tuh ternyata bisa dilihat bendanya itu misalnya terang gitu ya. Terus bisa aja apa ya, kontras lah ya gitu intensitasnya. Jadi misalnya warnanya pekat kah atau misalnya lebih transparan kah gitu ya, itu kontras. Nah, terus juga ada fotoreseptor yang sel kerucut ya, yang mendeteksi panjang gelombang. Jadi dia yang membedakan warna gitu ya. Jadi kalau misalnya benda yang kita lihat itu memantulkan warna hitam, jadi itu warna hitam gitu ya. Kalau misalnya warna merah-merah gitu. Jadi yang mengenali itu adalah sel kerucut gitu. Nah, setelah itu baru nanti diteruskan ke neuron sensorik mata, terus ke otak. Yaitu untuk dikenali misalnya itu benda apa, kemudian apa hubungannya misalnya apakah ini benda ini berbahaya atau tidak, atau informasi benda ini apa gitu. Jadi nanti diproses di bagian otak. Oke, mungkin itu aja. Thank you.